الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan al-mukarram al-muhtaram guru kita bersama. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau sehat panjang umur dan mudah-mudahan senantiasa kedatangan beliau dan guru-guru kita ke tempat ini senantiasa menambah keberkahan untuk kita semuanya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap pengurus Yayasan Masjid Nurul Iman dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang selalu hadir istiqomah dalam setiap kajian di masjid kita. Mudah-mudahan duduknya kita, istiqomahnya kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang mudah-mudahan kita petik manfaat dan juga hikmah barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita dan orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Wabil khusus kita kirim Fatihah buat seluruh para donatur yang selalu ikut andil membantu dalam setiap kegiatan yang ada di masjid kita, baik itu kegiatan sedekah Jumat, kegiatan sedekah subuh, dan orang-orang yang telah membantu baik itu dalam wakaf pembangunan, wakaf karpet dan lain-lain. Dan kita kirim Fatihah buat orang-orang tua kita, para pewakaf masjid yang telah berpulang ke rahmatullah dan juga yang masih ada. Mudah-mudahan Allah balas rezeki kita dan mereka semua dengan rezeki yang lebih banyak, lebih barokah dan pahalanya sampai untuk kita dan mereka semua. Alhamdulillah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Nas'alullaha al-ijabah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama simak dan dengarkan dengan khusyuk, dengan khidmat mau'izul hasanah kajian yang disampaikan oleh guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Habib Al-Mahbub Al-Habib Syafiq bin Ali Ridha bin Abu Bakar bin Salim. Dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. نوينا التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله. Hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Iman yang insya Allah selalu dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan di pagi hari ini Allah kembali mengumpulkan kita dalam pelaksanaan ibadah salat subuh berjamaah
dan juga menghadiri daripada majelis ilmu yang semuanya semata-mata kita hanya untuk mencari ridha Allah. Dan kita ini Bapak Ibu sekalian diciptakan oleh Allah hidup di dalam dunia tidak sendiri, tapi kita diciptakan oleh Allah berkelompok. Manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak mungkin hidup sendiri. Maka oleh karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, khususnya di dalam Islam, bahwasanya dalam ajaran Islam Allah Subhanahu wa taala telah mempersatukan kita satu dengan yang lainnya, hingga dinyatakan oleh ulama hubungan persaudaraan karena agama itu lebih erat dibandingkan hubungan persaudaraan dari garis keturunan. Inna ukhuwa fid din aqwa min ukhuwa fin nasab. Inna ukhuwa fid din la tanqati' bi ikhtilafin nasab wa inna ukhuwa fin nasab tanqati' bi ikhtilafi fid din. Dinyatakan oleh ulama persaudaraan dalam satu agama, persaudaraan dari segi agama itu lebih erat, lebih kuat dibandingkan persaudaraan dari garis keturunan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau orang dari satu agama walaupun beda garis keturunan tetap saudara. Kayak kita sekarang nih, kita sama-sama muslim. Mungkin ada di antara kita berasal dari Kalimantan, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Pulau Jawa, tapi subhanallah, yang membuat kita erat hubungan kita karena kita sama-sama beragama Islam. Maka di sini dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lainnya, al-muslim ma'al muslim kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya bagaikan bangunan yang kokoh, yang saling menopang, saling menguatkan, saling mengikat, kayak bangunan masjid saat ini. Bisa begitu kokoh bukan cuma ngandalin pasir doang, bukan cuma ngandalin semen doang hadirin. Coba kalau masjid ini cuma dibangun pakai semen, gak bakal sekokoh ini. Tapi karena campuran, ada pasirnya, ada airnya, ada batunya, semua digabungkan jadi satu, jadi bangunan kokoh ya. Maka bangunan Islam kita ini hadirin, kata Nabi, bagaikan bangunan yang kokoh, saling menopang, saling menguatkan, saling dukung mendukung ya, menguatkan muslim lainnya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya bagaikan satu jasad. Kalau satu tubuh, satu anggota tubuh ngalamin sakit, maka semua anggota tubuh juga ngalamin sakit ya. Begitu juga sebaliknya, kalau satu anggota tubuh yang sakit sembuh, maka yang lain pun juga ikut bahagia hadirin ya. Contoh ya, kita mungkin pernah ngalamin sakit gigi ya. Yang sakit cuman satu gigi, cuman meriangi sebadan hadirin. Mata nggak bisa tidur, mulut malas ngomong, kaki malas gerak, iya kan ya, pokoknya udah bawaannya emosi mulu udah ya. Padahal yang sakit cuma satu, tapi seluruh tubuh subhanallah ikut mengalami sakitnya. Tapi coba begitu sembuh, sakit tahu-tahu sembuh, bilang alhamdulillah, senang semuanya hadirin. Nah kita muslim dengan muslim harusnya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya, saling dukung, bahagia. Kalau ada muslim lain dalam keadaan susah, kita juga ikut ngalamin susah. Muslim satu ngalamin sedih, kita juga ikut bersedih. Muslim bahagia, kita juga ikut bahagia. Wah kata, dan memang seharusnya seperti itu. Maka di sini hadirin, bahwasanya persaudaraan dalam segi agama lebih erat walaupun beda nasab. Tapi sebaliknya, persaudaraan dari garis keturunan Bapak dan Ibu sekalian akan terputus gara-gara beda agama. Yang mutusin bukan saya, yang mutusin Allah. Kalau ada mungkin sebagian di daerah kita di Indonesia ini, di pelosok, di Pulau Jawa atau semacamnya hadirin, itu kadang satu keluarga Bapak Ibu sekalian, Masya Allah beda-beda agama. Bapaknya agama ini, ibunya agama itu, anak pertama agamanya beda, anak kedua agamanya beda, tapi hidup akur beb. Mereka beda agama tapi hidupnya begitu rukun, satu keluarga, betul. Namun hadirin, walaupun kita berusaha dalam secara tabiat kita pengen hidup akur, tapi Allah dia putusin, dia putus hubungan. Buktinya gimana?
Buktinya hadirin, kalau udah beda agama maka nggak bisa saling mewariskan. Kalau bapaknya muslim, anaknya muslim, abahnya meninggal bisa ngewarisin pada anak, Bu. Tapi kalau bapaknya muslim, anaknya non muslim, secara syariat begitu sang bapak meninggal nggak bisa mewarisin pada anak, beda agama, putus tuh. Walaupun dia dalam kehidupan sehari-hari rukun, tapi agama pengennya putus. Nauzubillah min dzalik. Contoh lain, kalau seandainya bapaknya non muslim, anak perempuannya muslimah, pengen nikah, siapa yang jadi walinya? Bukan bapaknya, putus. Padahal kalau bapaknya beragama Islam juga, sang bapak bisa jadi wali. Tapi begitu sang bapak beda agama hadirin, maka putus tuh hubungannya. Yang jadi wali adalah orang lain. Subhanallah. Kenapa? Ini Allah yang memutuskan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kisah tentang Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh diperintahkan membuat bahtera, itu Nabi Nuh Pak berdakwah selama 950 tahun. Yang beriman pada Nabi Nuh cuma 80 orang. Bahkan anaknya Nabi Nuh kagak beriman, ada salah satu anaknya. Sehingga waktu bahtera sudah jadi, air bah mulai muncul, maka Nabi Nuh bersama orang-orang yang beriman naik ke bahtera. Anak yang satu nggak mau naik. Dikatakan, ya bunayya irkam ma'ana, ayo anakku naik ke atas kapal. Sebab tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dari murka Allah hari ini. Maka sang anak menyatakan, la bal sa'awi ila jabalin ya'sumuni minal ma'. Tidak mau, hai ayah. Kenapa? Beda agama, nggak mau beriman kepada Allah. Dia menentang dan mengatakan, sa'awi ila jabalin, saya pengen naik ke atas gunung, ya'sumuni minal ma', sehingga gunung ini bisa menyelamatkan saya dari air. Subhanallah, jangankan orangnya, gunungnya tenggelam hadirin. Ditenggelamkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang selamat melainkan hanya orang yang ada di bahtera. Wahakadha. Maka saat Nabi Nuh merapat di Bukit Judi, dia pun berkata, mengucapkan tasbih dan berkata, betapa adilnya Engkau ya Allah, sampai darah dagingku yang tidak beriman Kau tenggelamkan juga ya Allah. Maka tahu apa jawab Allah? Allah mengatakan, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Ya Nuh, dia itu bukan lagi dari keluargamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, dinyatakan bukan dari keluarga. Siapa yang mutusin? Allah. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya persaudaraan dalam sisi agama ini begitu kuat, perlu kita jaga. Nah, kita semua kalau udah menyadari bahwa kita ini saling bersaudara, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, tentunya Bapak Ibu sekalian, untuk meraih ridha Allah penting adanya tanasuh, saling menasihati, saling mengingatkan. Untuk apa? Sama-sama menyampaikan kita pada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allah berfirman hadirin, demi masa. Innal insan, di sini perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, Allah waktu menyebutkan al insan di sini ada alif lamnya. Allah tidak menyatakan inna insanan, tapi Allah menyatakan innal insan. Di sini alif lamnya Bapak Ibu sekalian mengandung makna lil jenis. Artinya semua jenis manusia, siapapun dia, dari manapun asalnya, lafi khusrin, akan menjadi orang yang merugi nanti di hadapan Allah. Kecuali siapa? Illa, kecuali alladzina amanu, yang beriman, wa amilus salihat, beramal saleh, wa tawasau bil haq, saling berwasiat pada kebenaran, wa tawasau bis sabr, saling berwasiat pada kesabaran. Artinya apa ya Bapak Ibu sekalian? Iman dan amal soleh doang nggak cukup, perlu adanya tanasuh, perlu adanya saling mengingatkan. Makanya kenapa sih dibikin acara-acara kayak begini, majelis taklim, biar ada tanasuh, saling menasehati satu dengan yang lainnya, saling mewasiatkan.
Nah makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau selamat dunia akhirat, jangan sungkan memberi nasihat dan jangan marah kalau nerima nasihat. Jangan bisanya ngasih nasihat tapi aku nasihatin marah, jangan hadirin ya. Bapak Ibu sekalian, yang namanya nasihat itu Bu, Pak, tanda sayang. Kita nih kalau punya anak salah pasti kita nasihatin, betul. Kalau kita lihat ada gerombolan anak kecil main pinggir jalan, berbahaya hadirin. Ketika kita lihat nih anak-anak kecil main di pinggir jalan, ternyata salah satunya anak kita. Kira-kira yang kita panggil anak kita apa semuanya yang kita omelin? Anak kita doang. Di sini yang lain cuma sekedar omelan doang. Tapi anak kita Pak, bukan cuma omelan, mungkin dihukum, mungkin dijewer dan lain-lainnya. Nasihat khusus buat anak. Kenapa? Sebab kita sayang sama anak kita, lebih sayang dibandingkan anak-anak orang hadirin. Nah begitu juga kita Bapak Ibu sekalian, hendaknya dalam penyampaian nasihat, memberikan bimbingan harus didasari dengan mahabbah, rasa cinta dan rasa sayang. Sebab Pak, kalau nasihat karena kebencian, karena amarah, cuman sekedar benci, ini nggak bakal bawa pengaruh, yang ada makin buruk keadaannya. Tuh lihat. Jadi kalau nasihat karena benci, ya, aneh sudah nasihatin Beb, ente nasihatin karena sayang tapi karena benci Beb, yang kayak gini nggak bawa pengaruh sama sekali. Jadi nasihat itu harus didasari mahabbah, ya, karena rasa cinta, karena rasa sayang, bukan kebencian. Kayak kita nasihatin anak kita karena kita sayang tapi karena kita benci, sayang, ya. Dan kalau nasihat kalau dasarnya rasa sayang hadirin, maka nggak cukup tuh cuma sekedar ucapan, nggak cukup cuma sekedar omongan. Mungkin tengah malam waktu tahajud kita bangun, kita nangis, ngangkat tangan minta sama Allah, ya Rob kasih hidayat buat anak saya, ya Rob bimbing anak saya, ya Allah rubah anak saya. Nah ini karena apa? Didasari mahabbah. Tapi kalau seandainya karena kebencian, ya, doanya juga kagak enak hadirin, ya. Kalau karena sayang kan enak ya doanya, ya Allah kasih hidayat buat anak saya, ya Allah rubah keadaan anak saya. Rubahnya baik Pak, niatnya baik atau doanya bagus. Tapi coba kalau karena benci, ya, yang ada kalau karena benci nih tengah malam tahajud juga Pak, dia angkat tangan, ya Allah biar pindah nih orang, ya Allah biar cepat panggil umurnya, biar meninggal nih orang. So, lihat, kalau karena benci doanya juga nggak bagus. Tapi kalau karena sayang doanya bagus hadirin, niatnya baik. Makanya di situ kita dalam memberi nasihat kepada siapapun hadirin hadirat, tanamkan dasarnya mahabbah, dasarnya rasa cinta. Kemudian juga hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam memberi nasihat kepada sesama perlu juga harus kita pahami bahwa memberikan nasihat itu Bapak, bukan kita berharap dan kita memastikan orang yang saya nasihatin pasti berubah, enggak juga. Sebab perubahan orang itu baik jadi, yang tadinya buruk jadi baik, yang jelek jadi bagus, bukan di tangan kita Pak, tapi semuanya dalam aturan dan genggaman Allah. Tugas kita memberikan nasihat dengan cara yang terbaik, ya. Walaupun nanti berubah atau enggak berubah urusan lain, ya. Jadi jangan kita ntar udah bawaannya gregetan, ini udah dinasehatin kagak dengar kata, udah deh, jangan. Tugas kita berikan nasihat aja udah, dan kita menjalankan tugas hadirin, memberikan nasihat satu dengan yang lainnya. Ini bentuk pengabdian diri kita pada Allah. Walaupun ternyata nasihat kita nggak didengar Bu, nggak jadi masalah. Yang penting saya udah sampaikan dengan cara terbaik, ya. Makanya lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Musa dan Nabi Harun untuk kemana? Untuk mendatangi Fir'aun, dakwah, nasihatin tuh Fir'aun, ya. Allah nyatakan idhaba ila Fir'aun fa innahu tagha. Allah nyatakan dalam ayat yang lainnya faqula lahu qawlan layyina, pergi ke Fir'aun. Ini Firaun sudah melampaui batas, tapi Allah nyatakan dalam ayat yang lainnya faqula lahu, tapi ucapkan hei ya Musa ya Firaun ya Harun, ucapkan kepada Firaun qaulan layyina, ucapan yang penuh kelembutan, ya.
bukan dengan ucapan yang kasar. Kita kalau nasihatin dengan amarah, dengan caci maki, dengan kalimat yang kasar, tuh yang dinasihatin nggak bakal dengar nasihat. Contoh kalau kita nih, ya, kita kalau salah tahu-tahu ada orang nyaci maki kita, bahwa ini nasihat ya, cuma nyaci maki kita Pak. Kira-kira ini kita anggap ini nasihat apa cacian? Cacian, kasar ini, kita nggak bakal berubah hadirin. Yang ada hati kita sakit. Begitu juga orang kalau buat salah, terus kita omelin dengan cacian, makian atau kalimat yang kasar, ini orang nggak bakal berubah. Makanya pernah waktu itu datang ya, satu orang kepada Harun ar-Rasyid. Ya. Harun ar-Rasyid ini raja. Yang namanya raja ya wajar, kadang buat salah, kadang buat ini, ya. Manusia. Jadi walhasil ada satu orang pendakwah, ya. Waktu berdiri di depan Harun ar-Rasyid, ngomelin Harun ar-Rasyid dengan kalimat yang kasar. Waktu dia ngomel dengan suara yang kasar dan lantang, ya, mengomentari daripada Harun ar-Rasyid cuma dia mandang nih orang. Begitu orang dikelar ngomong, berdiri Harun ar-Rasyid. Kata Harun ar-Rasyid, dia bilang, "Fulan, ya, saya udah dengar barusan ucapan ente, tapi jujur ya, minta maaf sebelumnya," kata Harun ar-Rasyid. Kenapa? Engkau ini tidak jauh lebih baik daripada Nabi Musa, dan saya tidak jauh lebih buruk daripada Fir'aun. Saya ini nggak seburuk Fir'aun, dan ente nggak sebaik Nabi Musa. Ya. Ente ini memang pendakwah, tapi apakah derajatmu, kedudukanmu kayak Nabi Musa? Kan enggak. Saya memang buruk, tapi keburukan saya kan nggak kayak Fir'aun. Kalau seandainya Nabi Musa alaihissalam manusia yang paling mulia, waktu diperintahkan dakwah kepada orang yang paling buruk kala itu Fir'aun, Allah tetap katakan faqula lahu qaulan layyina, ucapkanlah kalimat yang lembut. Nah ente siapa? Ente bukan Nabi Musa, saya bukan Fir'aun, kok kasar banget omongannya. So lihat hadirin, yang ada orang kalau diomelin kayak begini bukan jadi balik, yang ada makin jadi hadirin. Dan juga perlu kita ingatkan Bapak Ibu sekalian, yang namanya nasihat itu bukan cuma dengan cara yang baik, dengan suara yang santun, tapi juga bukan di depan umum. Ya. Ini kalau kita nasihatin tetangga lagi buat salah, terus kita ngomentarin depan orang banyak. Ya. Ini ente ini begini, ente begitu, diomelin hadirin. So saya nasihatin ente ya, cuma nasihat depan umum. Dinyatakan oleh ulama an-nasiha indal mala fadhiha. Memberikan nasihat di depan umum itu bukan nasihat, tapi bongkar aibnya orang. Yang tadinya orang nggak tahu jadi tahu, oh ternyata dia melakukan ini, oh ternyata dia buat salah ini. So lihat, itu bukan nasihat, tapi malah bongkar aibnya orang lain. Nah kita dalam memberikan nasihat satu dengan yang lainnya hadirin, kalau benar pengen memberikan nasihat, panggil tuh orang atau kita datangin, 4 mata duduk bareng. Kita bilang, Fulan, saya dengar kabar ente ini begini, ente melakukan ini, ayo berubah dong, jangan lakukan ini. Di depan umum jangan hadirin, langsung datengin ke orangnya. Kalau mau di depan umum pun jangan sebut nama. Ya. Makanya Rasulullah SAW itu kalau lagi ngumpul sama sahabat-sahabatnya, maklum sahabat namanya manusia, kadang ada yang melakukan kesalahan. Itu Nabi kalau negor sahabat, Bu, Pak, enggak pernah nyebutin ente fulan melakukan ini ya, enggak. Tapi Nabi katakan, kenapa sih masih ada di antara kita yang melakukan ini? Kenapa di antara kita masih ada yang melakukan itu? Sehingga semua sahabat ngerasa dia dapat nasihat dari Rasulullah. Padahal yang dituju satu orang. Cuma lihat bagaimana cara Rasulullah menyampaikannya hadirin. Tidak menyinggung, tidak menyakiti hati orang. Wahakadha. Dan memang Allah Subhanahu wa taala pengen tuh kayak begitu dalam memberikan nasihat. Itu pernah di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam. Di zaman Nabi Musa ini Bapak Ibu sekalian pernah ngalamin masa panceklik. Sehingga Nabi Musa bersama umatnya melakukan istisqa. Ya, salat minta hujan. Sekali dua kali enggak turun hujan, berulang kali enggak turun hujan. Sampai berpuluh-puluh kali melakukan istisqa, tidak ada tanda doanya diterima oleh Allah. Maka Nabi Musa bingung, syariat sudah dijalanin tapi kok belum dikabulkan sama Allah.
Maka Nabi Musa pun bertanya pada Allah, ya Rob, ada apa? Kenapa kami melakukan istisqa tapi kau nggak turunkan hujan? Maka Allah menjawab, ya Musa, sampai kapanpun kalian melakukan istisqa, saya nggak bakal turunkan walaupun setetes dari langitku, kata Allah. Nggak bakal turunkan hujan walaupun cuma setetes. Kenapa? Sebab ada salah satu di antara umatmu orang yang suka mengadu domba, ya, mindahin omongan biar terjadi pertengkaran, biar terjadi permusuhan, biar terjadi perdebatan dan lain-lainnya. Sebab ada salah satu dari umatmu orang yang suka ngadu domba. Maka saat itu Nabi Musa bertanya, ya Rob, siapakah dia yang gara-gara dia ini engkau tidak turunkan hujan, gara-gara dia rahmat nggak turun, siapa dia ya Allah? Maka Allah katakan, ya Musa, saya sudah haramkan perbuatan namimah kepada hamba-hambaku, masa saya juga namimah, kata Allah. Kalau anda sebutin namanya, anda jadi namimah, ente jadi tahu siapa orang itu, ente benci sama dia. Dia bilang, enggak, aneh enggak bakal sebutin namanya. Tuh lihat. Maka Nabi Musa ketika udah tahu penyakitnya apa, dikumpulin lagi semua umatnya. Kata Nabi Musa, hai umatku, tahukah kalian kita ini nih udah melakukan istisqa berulang kali, dan Allah sudah menjamin tidak akan menurunkan walaupun setetes, gara-gara ada di antara kalian satu orang yang suka ngadu domba. Maka wahai orang yang suka mengadu domba, taubatlah engkau pada Allah. Ini nggak tahu siapa, semua saling tengok siapa orangnya, hadirin. Tapi dibikin semuanya taubat pada Allah. Begitu semuanya taubat, bahkan orang yang ngadu domba itu taubat pada Allah, belum sempat istisqa langsung turun hujan lebat. Sampai Nabi Musa kaget, loh kok turun hujan belum pakai istisqa nih. Nanya lagi sama Allah, ya Rabb, kok sekarang jadi turun hujan? Allah katakan, ya Musa, barusan orang yang suka namimah di umatmu taubat pada saya dan anda terima taubatnya. Maka saat itu Nabi Musa pun bertanya, ya Rabb, siapakah orangnya? Penasaran nih, yang mana berkat taubatnya dia Allah turunkan rahmat buat semua umat. Maka dijawab sama Allah, ya Musa, sewaktu dia maksiat aja yang nggak sebutin namanya, gimana kalau dia udah taubat? Jangan, kata Allah, nggak dikasih tahu, hadirin. Jadi nggak pernah tuh memberikan nasihat secara langsung, ente beginilah. Kalau secara umum, bikin umum. Makanya kita dulu di Hadramut, guru kami Al Habib Omar selalu mengingatkan kepada kita, ente kalau nyampein dakwah, nyampein nasihat, kalau di depan umum jangan pernah sebut nama atau sebut kelompok. Nanti orang terserah mau mikir, oh yang dimaksud fulan atau faltan atau kelompok, terserah masing-masing boleh menilai. Tapi kalau kita nggak boleh menyebutkan nama atau kelompok. Khalas. Ada nasihat. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah, Nabi kalau memberikan nasihat di depan umum nggak pernah nyebutin nama, wala nyebutin kelompok. Tapi kalau duduk empat mata, baru diberikan nasihat benar-benar sama Rasulullah. Jadi intinya hadirin, kita dalam menyampaikan nasihat nih, saya ingatkan, kita hidup bertetangga, ya. Jadi kalau ada tetangga kita yang melakukan kesalahan, kita mau nasihatin, jangan di depan umum, ya. Tapi kita datengin. Bahkan kalau kita punya anak kita buat salah, jangan kita omelin depan umum, jangan, ya. Ajak anak kita pojokan, empat mata, duduk nasihatin, nak, ente melakukan ini nggak baik, ini nggak bagus, ini tidak dibenarkan, ya. Hakata. Sebab kalau kita biasa ngasih nasihat depan umum, hadirin, ini namanya bukan nasihat kata ulama, tapi bongkar aibnya orang. Kemudian juga dalam memberikan nasihat perlu juga hadirin adanya strategi dalam menyampaikan nasihat. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, kan tujuan nasihat itu apa sih? Nyelamatin orang. Tadi kita udah bilang bahwa tujuan memberikan nasihat karena sayangnya kita kepada saudara kita. Kita mau menyelamatkan dia, kita mau bimbing dia. Makanya dalam memberikan nasihat bukan yang penting kita udah sampein, enggak, bukan begitu hadirin. Yang penting anda udah omongin beb, enggak. Kalau ente cuma sekedar omongin doang, sekedar ngomong doang atau sekedar bilang doang, hadirin, ini enggak sampai tujuan. Kita kalau pengen menyampaikan tujuan, pengen nyelamatin saudara kita, ya, maka coba pikirkan gimana caranya, apa strateginya. Terkadang orang Bapak Ibu sekalian
kalau kita yang ngasih nasihat nggak bakal dengar. Maka tugas kita cari orang yang didengar sama dia. Ya, datengin, ada satu ustadz, nih saya punya keluarga, kalau aneh yang ngomong tersinggung, yang ada makin jadi. Coba ustadz dia yang ngomongin. Ya. Dia punya kesalahan ini, punya kesalahan itu, tolong ya ustadz bimbing dia, arahin dia biar balik. Ya. Maka ini ustadz bakal mencari cara untuk menyampaikan nasihat pada orang ini. Ini boleh hadirin. Dan tidak dibilang gosip. Gosip itu kalau ngobrol tanpa solusi, ya. Bukan cari solusi, cuma ngomongin doang. Fulan begini, fulan. Ini gosip, haram ini. Ya. Allah dia bilang dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kalau cuma gosip, ngomongin orang, kesalahan orang, kejelekan orang kita omongin tanpa mencari solusi jalan keluarnya, ini adalah perkara yang diharamkan Allah. Tapi kalau bicara tentang kesalahan orang yang kita pikirin gimana ya bisa narik dia, cara apa ya bisa ngerubah dia, maka ini tidak dibilang gosip hadirin. Nah, ini tidak diharamkan. Nah kita juga kalau lagi mikirin ada beberapa orang ada satu orang buat salah, kita pikirin gimana ya bisa ngerubah dia. Kita ngobrol, coba ente yang ngomong deh, wah kalau diomongin mungkin bakal tersinggung, coba dengan cara lain. Ajak dia hadir majelis taklim, ajak dia ketemu sama ulama, ajak dia begini, kita ajakin kami mikirin gimana bisa ngerubah nih orang hadirin. Nah ini bagus. Makanya dahulu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, cucu-cucunya Nabi Muhammad nih, setelah wafatnya Rasulullah, itu Hasan dan Husain usianya kurang lebih baru 7 tahun dan 6 tahun hadirin, ya. Belum balik, masih 7 tahun 6 tahun. Biasa layaknya anak-anak kecil main, ya. Dan kebetulan rumahnya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah dekat dengan masjid. Jadi kalau bapak ibu sekalian pernah pergi ke Masjid Nabawi, ya, itu di belakang Raudhah itu, atau sebelum masuk ke Raudhah, di belakangnya Raudhah itu ada dinding syabaka, ya, itu berwarna hijau. Nah itu dia rumahnya Sayyidina Ali tuh, rumahnya Siti Fatimah, ya. Setelahnya baru Raudhah di depannya. Nah jadi dekat. Jadi dahulu Hasan sama Husain lagi main di situ hadirin. Ketika sedang main, ngelihat ada satu orang tua pengen ke masjid ngambil wudhu, ya. Ini dulu ngambil wudhunya bukan kayak kita pakai keran di kamar mandi, enggak. Jadi kalau dulu disiapin kolam hadirin, ya. Sehingga siapapun yang wudhu kelihatan. Jadi ini Hasan Husain lagi main, lihat orang tua pengen masuk masjid, wudhu dulu. Begitu dilihat wudhunya kagak sempurna, Bu. Artinya kalau nggak sempurna berarti wudhunya nggak sah. Kalau wudhunya tidak sah berarti sholatnya juga tidak sah. Hasan Husain waktu ngelihat gini saling tengok. Dia bilang, waduh, nih orang tua ini wudhunya nggak sah nih. Perlu kita ingetin, perlu kita tegur, perlu kita nasihatin. Cuman yang namanya orang tua, kalau dinasihatin anak kecil nggak bakal denger hadirin. Yang ada bakal tersinggung. Kalau ada anak kecil nasihatin, bapak salah pak begini, paling ini orang tua bakal, ente tahu apa sih? Anak kecil sok nasihatin orang tua, kan begitu ya. Maka Hasan Husain sadar itu hadirin. Maka dia bikin strategi untuk menyampaikan nasihat kepada orang yang lebih tua darinya. Maka ketika disepakati mendekat kepada orang tua tadi, mulai Hasan pun ngangkat suara, ya Husain, wudhu saya yang benar, wudhu ente yang salah. Cekcok masalah wudhu nih. Husain bilang, gelak ya kakakku Hasan, memang betul wudhu ente salah, wudhu saya yang benar. Jadi ribut tentang masalah wudhu, sehingga menarik perhatian orang tua ini nih. Nengok lihat Hasan Husain lagi ribut tentang wudhu, dia bilang, ya Hasan, ya Husain, jangan berantem. Dia bilang, gimana nggak berantem paman? Masa saya wudhu dibilang salah sama Husain? Saya kan ngerti cara wudhu. Kata Husain, wah ngerti apa? Yang ngerti juga saya, kata Husain. Ribut. Akhirnya ini orang tua bilang, ya Hasan ya Husain, gimana kita bisa nentukan mana yang benar mana yang salah kalau nggak dipraktekin? Kata Hasan, wah udah dapat nih, udah kena nih. Kata Sayyidina Hasan, paman kalau gitu coba paman liatin wudhunya saya dan tolong nilai wudhunya saya. Kata, ayo silahkan. Sebab orang tua senang kalau diginiin hadirin, jadi hakim ya.
Maka mulai Sayyidina Hasan berwudu, hadirin, wudu yang begitu sempurna. Sebab ngambil langsung dari Nabi Muhammad. Gimana cara wudunya Rasulullah, gimana kumur-kumurnya, gimana istinsaknya, di bagaimana zikir dan doa-doanya. Sehingga nih paman nih orang tua ngeliatin wudunya Hasan geleng kepala, subhanallah. Nih anak kecil umur baru 7 tahun wudunya kok sempurna banget. Wudunya kok indah banget. Ketika kelar berwudu, ya, nih Sayyidina Husain ngelihat nih paman takjub melihat wudunya sang kakak. Husain pun berkata, paman, paman. Dia bilang, ada apa ya Husain? Sekarang paman lihat wudunya saya. Tadi paman udah lihat wudunya Hasan kan? Sekarang coba lihat wudunya saya. Ada yang kurang nggak wudu saya? Kata paman ini, kata orang tua, silakan ya Husain. Maka Husain pun berwudu sebagaimana wudunya sang kakak, sama. Nggak ada bedanya hadirin. Bacaannya sama, zikirnya sama, gerakannya juga sama. Maka selepas Husain berwudu kelar, kedua anak ini nengok sama ini paman. Paman, gimana wudu kami berdua? Kata ini orang tua, Hasan, Husain, wudu kalian berdua sempurna dan benar. Kayaknya yang salah wudunya paman nih. Coba lihat sampai. Maka sang paman ini, orang tua ini bilang, kalau gitu ya Hasan Husain, tolong liatin wudhu paman ya, tolong dikoreksi. Mulai dia berwudhu, mulai Hasan Husain ngasih koreksi. Paman nih kurang nih basuhan sampai sini, paman nih kurang sampai sini. Mau nih orang tua dinasehatin hadirin. Kenapa? Strategi dalam menyampaikan nasihat. Nah kita juga dalam tanasuh memberikan nasihat kepada orang, bukan yang penting asal udah disampaikan beb, enggak. Tapi ada cara. Gimana cara menyampaikan nasihat? Sama kalau kita nasihatin anak kita. Kita nih bapak ibu sekalian, kalau anak kita kadang buat salah, kan kadang kita bapak sama ibu nih suami istri kadang duduk nih berdua, ngapain? Musyawarah. Ini gimana ya nasihatin anak kita ya, ngelakuin kesalahan ini, kira-kira apa yang mesti kita lakukan ya? Apa kita masukin pondok pesantren aja? Apa kita ikatkan dengan majelis taklim aja? Atau perlu kita bawa ke guru dan lain-lainnya? So lihat, ini kan lagi cari solusi, memikirkan strategi untuk merubah sang anak yang tadinya jauh bisa dekat, yang tadinya salah bisa benar hadirin. Nah hendaknya kita dalam memberikan nasihat pada orang juga sama kayak begini. Dan kita bu, kalau diberikan nasihat bapak ibu sekalian, kalau ada orang kasih nasihat buat kita, tanamin dalam hati, ini orang sayang sama saya ya, ini orang sayang sama saya. Jadi biar nggak tersinggung, jangan diomelin, dinasehatin sama orang tersinggung ya. Emang beda kalau orang zaman dulu sama zaman sekarang, beda hadirin. Kalau zaman dulu dicaci maki dianggap nasihat, tapi kalau orang sekarang nasihat dianggap caci maki. Itu dulu Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain, dia ini ahli ibadah hadirin, ahli taat. Sholatnya setiap malam 1000 rakaat, tiap malam 1000 rakaat. Kemudian sedekah buat fuqara masakin tiap malam 200 rumah orang miskin secara sembunyi-sembunyi, gak terang-terangan. Ibadahnya luar biasa. Cuman biasa orang baik pasti banyak yang dengki ya, ini udah tabiat hadirin. Likulli khairim mahsud, setiap kebaikan pasti ada yang dengki. Jadi bu, pak, kalau bapak ada yang dengki, ada yang iri sama bapak dan ibu, tanda bapak dan ibu dalam kebaikan ya. Makanya jangan marah kalau ada orang iri, bilang alhamdulillah ada orang iri sama saya ya, tanda inti dalam kebenaran. Dulu Al Habib Salim Jindan ya, waktu masih kecil diajak sama abahnya ke Empang Bogor hadirin, nemuin Al Habib Abdullah bin Muhsin Empang Bogor ya, sahib karamat nih, keramat Empang Bogor nih, masih hidup kala itu. Di bawah Habib Salim Jindan masih kecil, abahnya bilang, ya Habib Abdullah bin Muhsin, tolong doain nih putra saya Salim ya, biar kasih berkah. Habib Abdullah bin Muhsin waktu ngeliat Habib Salim Jindan masih kecil, dia bilang, udah aneh doain, insya Allah aneh doain banyak orang yang dengki sama dia. Kata abahnya, waduh beb, jangan doain kayak gitu beb, kesian ya anak, kau didoain biar banyak yang dengki. Kata Habib Abdullah bin Muhsin, setiap orang yang dengki tanda nih anak baik, semakin banyak kebaikannya makin banyak yang dengki sama dia. Cuma nanti kalau doain orang jangan kayak begitu ya. Ini Habib Abdullah bin Muhsin doang yang boleh, kalau kita jangan. Hadirin hadirat, likulli khairim mahsud,
Nah, Ali Zainal Abidin udah baik luar biasa, banyak orang yang iri dan dengki sama dia. Sampai pada batasan ada satu orang nyewa orang Badui. Untuk apa? Untuk mencaci maki Ali Zainal Abidin di depan umum. Ya, dibayar. Bang itu mau duit, mau nih, ane kasih duit 500 dirham. Ngapain? Nyaci maki Ali Zainal Abidin. Depan umum, depan murid-muridnya. Ini orang Badui yang penting ada duit, ya Allah sini. Ya. Berangkat Pak, orang pada ke masjid, sholat di masjid dia nggak masuk masjid, cuma nunggu di luar masjid. Kenapa? Sebab tugas dia mau nyaci maki. Ali Zainal Abidin pasti keluar dari masjid. Begitu keluarnya Ali Zainal Abidin bersama murid-muridnya dari masjid, ini orang Badui langsung berdiri mencaci maki Ali Zainal Abidin dengan cacian dan fitnah. Ente begini, ente seperti ini, semua cacian. Sampai satu murid pengen maju, pengen belain Ali Zainal Abidin, dipegang tangannya, dia bilang jangan, ini urusan saya sama dia, ini nggak usah ikut campur. Ini orang Badui dia kelar nyaci maki bu, Ali Zainal Abidin pun memandang orang Badui ini mengatakan terima kasih banyak atas segala nasihatnya. Orang yang kayak ente nih, yang suka memberikan nasihat, terus terang pantas dapat hadiah. Dipanggil pembantuku pulang ke rumah, ambilin duit 1000 dirham kasih dia. Pembantu pulang bawa duit 1000 dirham, dikasih pada orang Badui. Ini orang Badui sampai kagak keenakan. Dia bilang kenapa? Sebab ente udah ngasih nasihat saya, dikasih duit 1000 dirham. Dia bilang lah ya Ali, ente orang baik, berubah sekarang. Ente orang baik, ente orang yang ramah, ente orang yang ikhlas, ente. Padahal tadi cacian makian Pak. Tapi begitu kasih duit berubah nih orang Badui. Ya. Nah, coba bayangin Bapak Ibu sekalian, kalau kita keluar dari Masjid Nurul Iman terus di depan ada orang nyaci maki kita. Kira-kira kita kasih apa, Bu? Kasih duit apa kasih boga mentah orang kayak begini? So, lihat. Makanya kalau orang dulu dicaci maki dianggap nasihat. Tapi orang sekarang dikasih nasihat dianggap nyaci maki. Memang ini zaman hadirin udah kebalik orang-orangnya nih. Makanya hadirin, ya, biar kita sadar kalau ada orang kasih nasihat nih ibaratnya Bu, Pak, karena tuh orang sayang banget sama kita. Ibaratnya nih kalau orang memberikan nasihat, gambarannya kata Imamul Haddad atau Imam Ghazali, kayak ada orang lagi tidur, terus di dekatnya ada kelajengking yang beracun atau ular beracun yang mendekat kepada orang yang lagi tidur. Kita yang melihat keadaan tersebut, apa yang kita lakukan? Kita diamin atau kita tarik nih orang, kita bangunin. Kita bangunin ya, Pak bangun Pak, selamatkan diri Anda. Kita tarik nih orang yang lagi tidur. Mungkin sesaat dia bakal marah. Kenapa ente bangunin aneh-aneh lagi asik-asik tidur? Kita bilang ini gak lihat tuh samping ente ada apa? Aneh berusaha menyelamatkan ente dari sengatan beracun kalajengking atau ular berbisa ini. Kira-kira orang kalau tahu kayak begini Pak, ya, dirinya diselamatin, bakal ngucapin terima kasih apa mencak-mencak? Terima kasih, jazakallah khair, terima kasih banyak. Ya, ini ibaratnya kita seharusnya kayak begitu. Jadi kalau kita ini ibaratnya yang lagi tidur, tuh dosa, kesalahan tuh kelajengking dan ular berbisa. Orang kasih nasihat kepada kita biar kita selamat dari dosa tersebut. Mestinya kita bilang terima kasih. Ya. Jangan ntar dinasihatin ngomel-ngomel. Ya. Dibilang ente nggak ada urusan ya, ini urusan saya, ente nggak usah ikut urusan pribadi saya. Ini kalau udah dinasihatin kayak begini nih, ibaratnya kalau ada orang tidur, ya, ada kelajengking mendekat, ada ular mendekat, dibangunin dia ngomel, hadirin. Bang ada ular berbisa sama ini, biarin aja emang kenapa? Ada kelajengking berbisa, dibilang ini bukan urusan itu, ini urusan pribadi saya. Ini orang kayak gini biarin tidur aja udah sekalian udah, ayo deh. Biar dia patuk ular ya. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, biar kita nyaman kalau ada orang nasihatin kita. Bayangin kalau kita ini orang yang lagi tidur ada ular berbisa mendekat pada kita. Biar kita sadar, biar waktu dinasihatin kita nggak marah. Yang ada kita cuma bilang terima kasih banyak, jazakumullah khair. Kalau bisa kita bawain hadiah pada orang tersebut hadirin. Makanya Bapak Ibu sekalian, Nabi pernah ngomong. Kata Nabi, al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu cermin bagi mukmin lainnya. Ya. Mukmin cermin bagi mukmin lainnya.
Kita mungkin Bapak Ibu sekalian merasa diri kita udah bersih, padahal di wajah kita ada noda, di wajah kita ada coreng, kita nggak ngelihat. Kapan kita sadar ada noda dan coreng? Kalau kita bercermin. Waktu bercermin, oh ada noda, kita bersihin dulu. Tapi coba kalau kita nggak bercermin hadirin, kita keluar nganggap diri kita udah paling cantik, udah paling tampan, udah paling bersih, nggak tahu noda cemongan mukanya. Kenapa? Nggak pernah bercermin orang kayak begini. Tapi kalau dia bercermin, dia bakal malu tuh kalau ada cemong di wajahnya. Dia bakal hapus benar-benar. Nah cerminnya kita Pak, saudara kita muslim lainnya. Tuh cerminnya kita. Jadi kalau ada muslim lain ngingetin, Pak, ente melakukan ini salah, ini nggak benar. Tuh kesalahan cemong buat wajah kita hadirin. Jadi waktu dinasihatin bilang, jazakallah khair, kita bisa bersih ini cemong kita. Kita bersihkan noda kita sehingga waktu keluar kita udah bersih, nggak ada noda sedikit pun. Makanya anggap kalau orang kasih nasihat kayak begini nih, mereka adalah orang yang sayang sama kita. Makanya oleh karena itu hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah at-tanasuh ini perkara penting Bapak Ibu sekalian. Bahkan Nabi katakan ad-dinun nasihah. Agama Islam ini Bu, Pak, didasari dengan nasihat. Sampai sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Qala lillah wali rasulihi wali kitabihi wali aimmatil muslimin wa ammatihim. Nasihat buat Allah, nasihat buat Rasulullah, nasihat buat kitab-kitab Allah, nasihat buat pemimpin, nasihat buat masyarakat awam. Nasihat buat Allah bukan Allah kita nasihatin, tapi kita nasihatin orang biar dekat dengan Allah. Nasihat kepada Rasulullah, kita nasihatin orang-orang biar dekat sama Nabi Muhammad. Nasihatin untuk kitab Allah, yakni untuk Al-Quran, kita nasihatin orang untuk bisa membaca dan memahami Al-Quran. Dan nasihat kepada pemimpin agar tidak berlaku yang tidak baik, dan nasihat kepada masyarakat awam biar bisa berlaku baik. Jadi intinya nasihat buat semuanya. Jadi nasihat jangan pilih-pilih, fulan aneh nasihatin, fulan enggak, jangan. Kalau kita benar-benar tulus dan ikhlas memberikan nasihat pada siapapun hadirin, insya Allah kita semua bisa termasuk orang-orang yang beruntung dunia serta akhirat, bukan jadi orang yang merugi. Makanya perlu ada tanasuh. Alhamdulillah kita udah punya iman, alhamdulillah kita beramal soleh, tinggal yang kurang ayo sebarkan tanasuh satu dengan yang lainnya. Kalau di kampung hadirin, masyarakat sekitar saling memberikan nasihat, saling mengingatkan, insya Allah kita bakal bisa meminimalisir daripada kejahatan dan keburukan yang dilakukan oleh umat manusia. Insya Allah ya, kita ini mulai dari kita jamaah masjid yang ada saat ini, kita udah saling kenal satu dengan yang lainnya. Kalau ada yang salah jangan sungkan kasih nasihat, dan kalau dikasih nasihat jangan marah, jangan tersinggung, tapi ucapin terima kasih. Insya Allah kalau kita bisa amalin ini hadirin, dosa dan maksiat bisa kita kurangin jauh begitu banyak, dan kita tergolong orang-orang beruntung di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini dulu hadirin pembahasan kita. Kalau ada yang punya pertanyaan, mungkin yang ingin bertanya, tafadhol sebelum kita tutup. Baik sesuai pembahasan ataupun bukan pembahasan, silahkan. Ada enggak? Silahkan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, seorang istri diwajibkan patuh pada suaminya, dan itu bentuk penghambaan diri pada Allah, ya. Bentuk penghambaan diri pada Allah, bukan penghambaan diri pada suami. Tapi kita patuh pada suami karena saya menghambakan diri pada Allah. Sebab bentuk ibadah, sebagaimana anak patuh pada orang tua, bentuk penghambaan diri anak kepada Allah. Sebab Allah yang perintahkan untuk patuh pada orang tua. Istri patuh pada suami, perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah di sini hadirin,
Baru kita pahami, Beb, tapi suami saya ini, waduh, sholatnya susah, males ibadahnya, masa saya tetap harus patuh? Patuh tetap wajib, hadirin, tetap wajib. Sebab patuhnya kita ini bentuk penghambaan diri kita kepada Allah, bukan kepada suami. Tinggal kita nasihatin suami kita pelan-pelan, bang, sholat dong, kasih contoh buat anak-anak. Kalau begini ntar anak-anak kita gimana, bang, ayo dong, umur dia tua nih, ya, kita ibadah, kita jadi nasihat tetap kita sampaikan, cuman patuh tetap, hadirin. Ya, ambil pelajaran Bapak Ibu sekalian, wanita yang mulia, yang sangat dimuliakan oleh Allah, diantaranya siapa? Sayyidatuna Asiyah binti Muzahim. Tahu Asiyah? Asiyah ini bu istrinya Fir'aun. Ya, istrinya Fir'aun. Suaminya, waduh, udah jelas lebih jahat dari suami kita nih. Ya, Fir'aun, suami ibu atau suami siapapun di antara kita nih yang jarang sholat, nggak sejahat Fir'aun. Ya, Fir'aun ngaku Tuhan. Ya, suami kita nggak pernah ngaku Tuhan. Ya, Fir'aun bunuhin anak-anak kecil. Di zaman Nabi Musa tuh bukan 10, bukan 20, ratusan ribu anak kecil dibantai. Bayi yang baru lahir, laki-laki semuanya dibantai. Suami kita nggak pernah ngebunuh walaupun satu anak bayi. Ya. Makanya hadirin, tapi lihat bagaimana perlakuan Siti Asiyah kepada Fir'aun. Dia beriman pada Allah, dia patuh pada suaminya, tapi ingat, dalam urusan agama dia tetap berpegang teguh pada agama Nabi Allah Musa alaihissalam. Tapi lihat bagaimana keadaannya, hadirin. Asiyah bahkan matinya pun dibunuh oleh Fir'aun. Tapi lihat, dia nggak pernah merubah tugasnya dia sebagai istri kepada suami, sehingga dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak pernah dalam cerita Asiyah minta cerai sama Fir'aun, ya, ceraikan saya ya Fir'aun. Nggak ada dalam Al-Quran kayak begitu, hadirin. Dia sabar sampai meninggal pun statusnya masih istrinya Fir'aun. Sampai Allah nyatakan di dalam Al-Quran, Imra'ah Fir'aun, dinisbahkan pada Fir'aun. Imra'ah Fir'aun siapa? Nih Siti Asiyah, istrinya Fir'aun. Sampai wafatnya tetap statusnya istrinya Fir'aun. Tapi lihat berkat ketabahan dan kesabaran dia, maka dia salah satu wanita yang mulia yang bakal masuk ke dalam surga, yang aromanya itu tercium seluruh penghuni surga, bisa mencium aromanya, keindahan dan wanginya Siti Asiyah binti Muzahim. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi kaum ibu, ya, artinya bakti sama suami bukan karena kita ini patuh sama suami, menghambakan diri pada suami, enggak, tapi bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Nah kita juga kaum bapak, kaum laki-laki, kita punya istri di rumah, punya keluarga perempuan di rumah. Nabi udah pesan, Allah udah berpesan untuk berbuat ma'ruf kepada kaum wanita kita, berbuat ma'ruf, sampai wasiat dari Nabi Muhammad untuk berbuat ma'ruf. Dan kita kaum laki-laki, bapak-bapak sekalian, kita ini dipilih oleh Allah untuk menjadi imam, panutan. Jadi kita harus tunjukkan kebaikan, tunjukkan kesolehan, tunjukkan ibadah. Kalau istri kita mungkin sholatnya jarang, susah, kita tunjukin kita rajin sholat. Kalau istri kita mungkin susah baca Quran, kita rajinkan baca Quran. Kenapa? Jadi panutan. Nah, gimana kalau panutannya ninggalin sholat? Waduh gawat nih. Ya, ini bukan panutan namanya. Jadi intinya yang perempuan bersabar, yang laki-laki berubah jadi lebih baik. Mungkin itu jelas ya. Ada lagi? Cukup? Ya, ya khair. Sebelum saya tutup juga hadirin hadirat, saya ingin mengundang nih, insya Allah pada tanggal 4 Februari kami di Majelis Ta'lim Riyadul Jannah, tempat yang kami asuh, ingin mengadakan maulid sekaligus haul kedua orang tua saya di Majelis Ta'lim Riyadul Jannah di Joglo, belakang SPBU Joglo, tanggal 4 Februari malam Ahad, hari Sabtu malam Ahad, dimulai ba'dal maghrib sampai selesai. Yang mau datang ba'dal isya juga boleh. Undangan umum laki perempuan, dan silahkan diundang juga pada yang lainnya. Kita mulai dari ba'dal maghrib tanggal 4 Februari di belakang SPBU Joglo. Insya Allah kita semua bisa menghadirinya dan bisa sama-sama bisa meramaikan daripada perayaan Maulid tersebut. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kullu ma'mul yaghfir walidina walidikum amwatina amwatikum
أموات المسلمين أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم برحمة والمغفرة اسكنهم الجنة فرج على المسلمين يختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu istiqomah hadir dan membantu semua kegiatan di masjid kita. Mudah-mudahan Allah balas dengan pahala dan ganjaran yang berlipat ganda fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله